Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa eksperimen fisika dasar satu, kali ini tim eksperimen fisika dasar akan menjelaskan dengan melalui video Zoom yang direkam tentang teori ketidakpastian dengan metode grafik. Sebelumnya, di pekan yang lalu khususnya, kita telah membahas teori ketidakpastian bagian pertama melalui penggunaan statistik. Begitu banyak persamaan yang kita gunakan untuk data tunggal dan data berulang. Kali ini, kita akan menjelaskan tentang teori ketidakpastian bagaimana jika menggunakan grafik. Jika kita melakukan pengukuran atau mengukur variabel bebas dan variabel terikat seperti eksperimen bandu sederhana yang sudah populer ketika Anda masih di SMA, kita sebenarnya mengukur panjang tali L dan periode T besar. Dan kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan yang populer juga, yaitu periode tidak lain adalah 2pi akar dari panjang tali dibagi dengan percepatan gravitasi. Pada umumnya, ketika di SMA, yang ingin kita cari adalah percepatan gravitasi. Nah, di eksperimen fisika dasar ini, bagaimana kita mencari nilai gravitasi dan simpangannya, namun dengan menggunakan grafik. Cara yang paling mudah adalah membuat fungsi linier. Dengan fungsi linier, persoalan menentukan nilai G akan lebih mudah. Karena G atau gravitasi dapat kita tentukan berdasarkan nilai kemiringan grafik dari persamaan linier. Anda ingat di matematika bahwa persamaan ini adalah persamaan linier, di mana Y sama dengan mx ditambah C, C adalah titik potong dengan sumbu Y, dan M adalah kemiringan atau disebut dengan gradient. Agar persamaan di atas tadi yang sebelumnya dapat menghasilkan linier, maka kita dapat membuat grafik periode sebagai fungsi dari L. Nah, bagaimana tepatnya periode sebagai fungsi dari L? Saya ingin ingatkan kembali ketika kita melakukan percobaan bandu sederhana, misalkan data eksperimennya itu periode diukur setiap perubahan panjang tali dan kedua datanya berulang yaitu selama atau sebanyak 10 kali. Misalkan ini adalah data yang dihasilkan, Anda lihat baik-baik dari percobaan eksperimen nomor 1 sampai dengan nomor 10, panjang tali dalam satuan sentimeter, yaitu mulai dari 50, kemudian bertambah setiap percobaan sebanyak 5 cm sehingga sampai data ke-10 di angka 95 cm. Untuk L 50 cm diperoleh periodenya 1,42. Ketika L-nya bergerak atau diperpanjang, Anda lihat bagaimana periodenya? Betul, periodenya terus naik. Dan kita buat T kuadrat. Kenapa T kuadrat? Anda ingat tadi persamaannya adalah ada akar ya. T sama dengan 2pi akar L per G. Berarti kalau kita ingin mencari G, T-nya itu adalah kuadrat. Ini adalah T kuadrat dalam satuan second kuadrat. Nah, Anda ingat kembali dari persamaan percepatan gravitasi pada eksperimen bandu sederhana, yaitu G, T sama dengan 2pi akar L per G. Jika kita ingin mencari G-nya saja, maka G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Ya. 4pi kuadrat ini adalah konstanta. Sedangkan L, dia adalah panjang tali yang dalam grafik akan diperlakukan sebagai sumbu X. Sedangkan T kuadrat, dia adalah periode kuadrat yang dalam grafik akan diperlakukan sebagai sumbu Y. Loh, Pak, kenapa L harus sumbu X? Kenapa T kuadrat harus sumbu Y? Barangkali Anda sudah mengetahui alasannya. Di sini ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, L adalah variabel panjang tali yang diubah-ubah. Dia adalah variabel bebasnya. Sedangkan T kuadrat adalah variabel terikat yang dia muncul karena perubahan L. Itulah sebabnya mengapa L diletakkan di sumbu X dan T kuadrat diletakkan di sumbu Y. Nah, mohon
Anda sediakan kertas milimeter block dengan skala yang cukup, yang kita akan praktik setelah video pembelajaran ini. Dan yang kedua, Anda akan lakukan di kertas milimeter block bersama-sama. Anda bisa dengan cara bersama-sama menonton video ini atau memahami video, kemudian Anda mengerjakannya sendiri. BTW anyway, seperti apa Pak kertas milimeter block? Nah, bagi Anda yang belum mengetahui, kertas milimeter block itu. Bukan, itu adalah sampulnya kalau Anda membeli kertas milimeter block. Isi di dalamnya adalah seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Di kertas milimeter block Anda, kita akan mencoba metode garis sejajar. Ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dan sederhana untuk dikerjakan di level S1. Yang pertama adalah, mohon Anda plot tiap titik dengan menghubungkan data yang ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Jadi pertama buatlah X dan Y, kartesiannya dulu, dan kita plot skalanya secara tepat. Jadi perhatikan skala dan satuan yang digunakan. L tadi dalam sentimeter, maka saya di sini masukkan dalam meter dengan cara dikali 10 pangkat min 2. Kemudian T tadi dalam T kuadrat, maka kita plot mulai dari T kuadrat dan untuk L kuadrat. Mohon Anda lakukan ini di kertas milimeter block dengan memperhatikan skalanya. Jadi kalau Anda lihat dari sini ke sini, itu tidak 35 karena ini adalah sebetulnya skala yang di extended. Jadi ini skala yang di extended. Biasanya skala yang di extended itu ada tanda seperti garis-garis. Nah, baik, saya teruskan. Kemudian kita plot titik-titik tadi berdasarkan tabel di slide sebelumnya. Ini adalah contoh plot. Tentu saja dalam plot di PowerPoint ini tidak tepat 100%, lebih tepatnya Anda lakukan di kertas milimeter block. Dan mohon untuk plot ini tidak perlu digaris, karena sudah ada garis putus-putusnya. Nah, jika sudah diplot semua, seperti ini, maka Anda lanjutkan yaitu tariklah satu garis linier yang menghubungkan titik terbanyak yang mungkin dalam grafik itu. Baik, saya ingin tekankan kata-kata terbanyak. Jadi, kalau kita menggunakan penggaris, ada banyak garis yang bisa kita tarik. Tapi bagaimana caranya garis itu melewati titik terbanyak yang mungkin? Berarti sebetulnya Anda bisa menggambar banyak garis. Nah, dalam slide ini, yang saya jelaskan adalah contoh garis yang dianggap melewati titik terbanyak yang mungkin dalam grafik itu. Misalkan garisnya ini. Di garis ini, seperti Anda lihat, dia melewati berapa titik? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, sedikit 6. Cukup. Kalau digeser-geser lagi, mungkin jumlah titik yang dilewatinya lebih sedikit. Itu maksudnya. Jadi Anda atur sedemikian rupa agar garis itu melewati titik sebanyak mungkin. Pak, mungkinkah semuanya? Sangat kecil kemungkinannya, tapi boleh jadi. Tapi bagaimana Anda tarik garisnya melewati titik yang paling banyak? Itu disebut dengan garis linier. Ya. Baik, selanjutnya, buatlah simpangan atau handlebar pada setiap titik data. Apa yang dimaksud dengan simpangan? Itu seperti ini. Ini tadi Anda membuat di kertas milimeter block dengan skala dan titik-titik yang sudah diplot sebelumnya. Kemudian Anda telah membuat linear atau garis linear. Yang dimaksud skala adalah seperti ini. Yaitu handlebar, garis lurus di sumbu Y, dan disepakati satu skala ke bawah, satu skala besar ke atas. Jadi maksudnya 10 skala kecil di milimeter blok ke bawah, 10 skala kecil di milimeter blok Anda untuk di bagian atas. Maka akan seperti ini tampilannya. Mohon diingat, slide ini tidak tepat 100%. Jadi seperti ini. Mohon yang tidak lurus ini Anda gambarkan di kertas milimeter blok dalam posisi yang tepat seperti ini. Yang seperti ini. Jadi ini kami menggesernya relatif sulit. Ya. Jadi dibuatlah handlebar. Handlebar seperti ini. Apa yang disebut dengan handlebar ini? Handlebar ini menunjukkan bahwa setiap titik data memiliki potensi untuk, ini dia, untuk menyimpang
atau eh, mungkin nilainya bisa lebih besar ke atas, atau nilainya lebih besar atau nilainya lebih kecil. Ini simpangannya. Dan ini disepakati nilainya adalah 10 skala kecil di kertas milimeter block. Dan ini tadi garis linear fit Anda atau garis linear Anda. Oke. Jadi kalau ada 10 titik data, maka Anda punya 10 candle bar. Kami menyebutnya candle bar karena dalam aplikasi sehari-hari, khususnya di ekonomifisika, Anda akan melihat banyak candle bar. Nah, selanjutnya, tariklah garis sejajar yang menghubungkan simpangan terluar dari bagian atas dan bagian bawah. Itu disebut dengan fit linear. Yang mana, Pak? Kita lihat. Dari grafik yang Anda buat tadi, yang skalanya telah Anda tentukan, kemudian titik-titiknya telah Anda plot, dan juga candle bar-nya telah Anda plot, kemudian tadi Anda telah menarik garis linear. Cara tadi adalah tarik garis sejajar yang menghubungkan simpangan terluar. Saya ingin stop di simpangan terluar. Di mana simpangan terluar? Ini, bagian atas dulu ya. Di bagian atas Anda lihat garis yang ini adalah simpangan yang paling jauh dari semua data. Buktinya apa? Kalau Anda tarik garis, dia paling jauh. Dan garis yang paling bawah, itu buktinya. Ini adalah simpangan terluar. Maka garis sejajar simpangan terluar. Pak, simpangan terluar itu berarti ada berapa? Ya ada satu, karena paling luar. Boleh jadi satu data, boleh jadi dua data. Nah, dalam kasus ini ternyata ditemukan satu data simpangan terluar dari bagian atas. Dan satu data, yang mana? Yang ini. Ini dia. Simpangan terluar di bagian bawah. Jadi mohon tarik dua garis ini. Ini simpangan terluar bagian atas, dan ini adalah simpangan terluar bagian dalam. Nah, inilah garis merah ini yang disebut dengan fit linear. Baik. Artinya daerah ini adalah daerah yang memastikan bahwasanya datanya adalah linear. Saya teruskan. Setelah itu, ada langkah selanjutnya, yaitu dari garis sepanjang sumbu Y yang sama, tariklah garis yang menghubungkan titik bawah dan titik atas antara prediction bands. Yang mana ini maksudnya? Kita lihat lagi di grafik Anda. Yang tadi sudah dibuat skalanya, kemudian telah diplot titik-titiknya, dan telah dibuat candle bar-nya secara teliti masing-masing. Dan ini adalah linear fit. Ini adalah garis terbaik. Dan ini adalah linear fit yang tadi. Nah, ini nih. Dari garis sepanjang sumbu Y yang sama. Yang mana sumbu Y yang sama? Yang itu. Jadi, ditarik satu garis sumbu Y yang sama sumbu Y-nya di dua titik, di dua garis paling luar, ini sumbu Y, ini sumbu Y, gitu. Ya. Yang menghubungkan titik bawah dan titik atas di antara prediction bands. Tadi yang area ini adalah prediction bands. Ya. Nah, itu tarik garisnya. Itu tarik garisnya. Saya ulangi. Setelah Anda menarik garis Y yang sama, maka itu garisnya. Itu garisnya. Jadi acuan ini harus mencakup semua data. Jadi ini ditarik garis yang paling luar. Ini juga yang paling luar. Nah, ditarik garis ini. Saya ulangi. Anda buat garis paling luar, tapi dalam sumbu Y yang sama. Dua, kemudian Anda tarik garis dari atas ke bawah di antara prediction bands ini. Nah, inilah yang disebut dengan confidence bands atau pita kepercayaan. Jadi, di antara area ini, maka disinilah data itu dapat dipercaya atau confidence. Itu percaya diri. Kemudian, dari situ, saya ingin meneruskan dengan bagaimana menentukan harga kemiringan atau tangan yang merupakan sudut kemiringan dari setiap confidence bands dan linear fit yang terbentuk. Dalam gambar, saya hanya mengambil garis yang kita butuhkan saja,
garis Y tadi saya hapus, bukan berarti garis lain itu tidak ada di kertas Anda. Jadi masih di skala Anda yang sama, Anda akan melihat bahwasanya ini adalah handlebar, dan itu adalah garis terbaik, dan yang tadi disebut dengan confidence bands. Mohon diingat garis Y tadi sengaja saya hapus untuk memudahkan apa yang kita lihat dalam slide ini. Ya, linear fit, confidence bands tadi. Yang dimaksud dengan kemiringan, saya upamakan ada garis yang disebut dengan AB, A aksen, B aksen, A double aksen, B aksen. Jadi ini garis disebut dengan B aksen, A double aksen, A aksen, B double aksen, ini B dan itu adalah A. Maka ditarik, yang pertama adalah kemiringan yang diperoleh dari garis B aksen, A double aksen. Anda lihat ini, B aksen, garis yang ini, yang warna hitam pertama. Confident bands yang atas. Saya tarik skala dari yang berada di persimpangan atau di perempatan. Mohon dilihat lagi di sini. Nih, di mouse ini, di perempatan, saya tarik. Lurus sumbu Y, kemudian saya tarik sumbu X, tepat di perempatan. Atau di titik simpul dari kertas milimeter blok Anda. Anda cari sedemikian rupa agar tepat di perempatan, agar mudah ketika kita mencari nilai kemiringannya. Kemudian, sudut yang dibentuk adalah sebut saja alfa, dan dengan cara yang sama, kalau ini tadi garis hitam yang luar, confident bands yang luar, sekarang kita lakukan untuk confident bands yang bawah atau B double aksen, kira-kira ini. Jadi tarik dari sini, mohon jangan keliru, kalau garisnya garis hitam, maka ke garis hitam lagi, hitam bawah atau hitam atas. Nah ini dia. Anda lihat satu garisnya, ini, tuk. Nah, dari sini, ini pas di perempatan. Kemudian saya tarik lagi, ini pas di perempatan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dari yang warna biru. Yang warna biru. Yang di tengah-tengah. Ini ke atas. Kemudian sampai pas di perempatan. Maaf, ini garisnya kurang naik ke atas ini. Ini pas dia garis yang warna biru, linear fit. Dan pas di linear fit. Jadi, 3 kemiringan itu di confident bands yang atas, confident bands yang bawah, dan di linear fit. Itulah kita akan peroleh alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Selanjutnya, alfa 1 tidak lain adalah tangan pada garis AB. Alfa 2, yang alfa 2 ini, dia adalah tangan ini pada garis A aksen, B double aksen. Dan alfa 3, atau tangan alfa 3, itu pada garis A double aksen dan B aksen. Dari situ, kita akan lanjutkan. Maka, bagaimana cara menentukan harga alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 yang merupakan sudut kemiringan dari setiap confident bands dan linear fit yang sudah dibentuk tadi? Nah, caranya adalah Anda menentukan dari grafik tadi, yaitu, nilai kemiringannya yaitu rata-rata dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, yaitu alfa 1 ditambah alfa 2 tambah alfa 3 dibagi 3. Dan ketidakpastiannya adalah nilai mutlak. Pertama, delta alfa 1, yaitu nilai mutlak alfa 1 dikurangi alfa 2, nilainya harus positif. Dan delta alfa 1 ini delta alfa 2, dan sehingga delta alfa adalah setengah delta alfa 1 ditambah setengah delta alfa 1. Maaf, ini alfa 1, ini maksudnya alfa 1 dan ini alfa 2. Artinya delta alfa itu alfa 1 kurang alfa 2, alfa 1 kurang alfa 3, nah itu dibuat setengahnya. Itu adalah delta alfa. Jadi Anda akan peroleh alfa rata-rata, alfa bar, ditambah dengan delta alfa dari metode grafik ini. Nah, dari metode grafik ini, kadang data Anda misalkan beririsan dengan sumbu Y. Kalau data Anda tepat beririsan dengan sumbu Y, maka mudah saja plot confidence band dan linear fit-nya itu yang memotong sumbu Y. Ini untuk data yang lain kalau dia memotong sumbu Y.
Data tadi sebetulnya memotong sumbu Y, namun terlalu bawah untuk diperlihatkan. Nah, kalau hal itu, kalau tepat di sumbu Y, ada cara mudahnya, yaitu delta C, dalam artian ini adalah C itu titik potong dengan sumbu Y, maka Anda dapat memperoleh delta Y-nya itu dengan persamaan seperti ini. Dia mirip dengan delta alfa. Ya. Baik, saya ingin meneruskan. Tadi seperti nilai alfa 1 dan delta alfa, namun ini kalau grafiknya tepat memotong sumbu Y dan Anda dapat memplotnya di grafik Anda. Namun kalau tidak dapat, maka dengan cara yang tadi. Menurut Anda, manakah hasil yang lebih teliti? Dari grafik atau dari statistik? Ya, tentu saja. Dari statistik, jika Anda dikerjakan secara baik-baik, hasilnya lebih teliti. Dari grafik, tergantung dengan cara Anda menggambar. Saran saya, mohon menggambar dengan pensil yang tajam, bukan dengan pensil yang ketebalannya itu relatif tipis, karena kertas milimeter blok Anda itu kecil. Jadi kalau bisa ketebalan garis, ketebalan pensil Anda, saya tidak menyarankan bolpen saat ini, ketebalan pensil Anda itu mirip atau sama tebalnya dengan garis milimeter blok. Namun bolpen dapat digunakan khususnya warna merah untuk meyakinkan mana confidence bar, mana linear fit. Ya. Nah, dengan fasilitas komputer di abad ini, fit linear ternyata dapat diperoleh dari Microsoft Excel. Ini kami memplot data yang sama di Microsoft Excel dengan grafik T kuadrat fungsi dari L. Dengan panjang tali, cm, dan ini T kuadrat. Lalu Pak, mengapa kita mempelajari grafik manual? Di Excel kita hanya dapat memperoleh linear fit, itu pun tidak benar-benar linear. Kalau Anda lihat hubungan garis yang ditarik di Microsoft Excel ini, dia melewati semua titik. Jadi garis terbaiknya tidak linear sebetulnya, tidak benar-benar linear, diasumsikan linear. Lalu kita mengapa mempelajari grafik manual, padahal selanjutnya bisa dengan Microsoft Excel? Penting untuk mengetahui prinsip bagaimana grafik dihasilkan oleh komputer. Itulah sebabnya kita mempelajari metode garis sejajar, karena pada dasarnya program yang dikerjakan ini adalah program yang garisnya diarahkan sebagai metode garis sejajar. Nah, mahasiswa, praktikum eksperimen fisika dasar, yang pertama, ternyata ada bantuan program komputer lainnya, disebut dengan Microcalculator Origin atau Microcal Origin. Ini logonya Anda dapat mengunduh di Windows. Bagi yang MacBook atau Apple tidak dapat diinstal secara natural, Anda harus menginstal VirtualBox atau sejenisnya terlebih dahulu. Nah, Anda dapat menginstal, sudah copy master dan programnya, ikuti petunjuk install, dan jika Anda membuka Microcal Origin atau kami sebut Origin, kira-kira data yang tadi akan terdisplay seperti ini. Jadi Anda tinggal masukkan saja, ini satuan sudah kami ubah dalam meter, dan T sudah kami ubah dalam T kuadrat satuannya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Mohon diingat di Microcal Origin hati-hati, mana yang disebut dengan sumbu X, mana yang disebut dengan sumbu Y. Jika Anda lakukan hal seperti ini di Microcal Origin, dan membuat plot scatter line, Anda cek di menu, ada plot, kemudian ada line and symbol, Anda klik di line and symbol, maka display atau tampilan di komputer Anda akan seperti ini. Kembali, ini adalah garis terbaik, namun tidak linear secara kontinu. Dia linear antar satu titik dengan titik lainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Microcal Origin adalah pendekatan garis terbaik untuk setiap data. Di metode garis sejajar yang kita lakukan, kita mengambil garis terbaik bukan untuk setiap data, tapi untuk semua data yang mewakili data. Nah, kemudian Anda membuat linear fit, yaitu dengan cara tools, kemudian Anda pencet atau klik, maaf saya ngomongnya kok pencet, Anda klik tools, kemudian Anda klik linear fit, dan pilihlah confidence bands dan prediction bands di sini, di menu-menu ini. Ini confidence bands, ini prediction bands, tidak perlu true zero, tidak perlu fixed slope-nya, tidak perlu, error await-nya tidak perlu, Anda kemudian klik pada button, pada tombol fit, maka kira-kira Anda akan peroleh hasil grafiknya seperti ini. Garis yang warnanya biru, seperti Anda lihat, dia adalah prediction bands. Garis yang warnanya hijau, dia adalah confidence bands. Apa yang membedakan dengan metode garis sejajar di milimeter blok Anda?
Di sini simpangan deviasinya tidak ditampakkan, candle bar-nya tidak ditampakkan. Kenapa tidak ditampakkan candle bar-nya? Karena garis terbaiknya dibuat linear per data, bukan untuk seluruh data. Di metode garis sejajar, kita membuat garis linearnya untuk seluruh data. Dan kita membuat candle bar-nya. Di sini candle bar-nya tidak diperlihatkan. Nah, dari hasil grafik ini, bagaimana dengan nilai kemiringannya? Anda akan peroleh result ini secara otomatis. Dan Anda akan lihat ada parameter A, ada parameter B. Parameter B adalah kemiringannya. Kemiringannya. Sama dengan alfa rata-rata pada metode garis sejajar. Dan parameter A yang ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Mohon hati-hati tidak ditukar. Sama dengan ini C rata-rata pada metode garis sejajar, ya. Jadi diingat ada A rata-rata, ada C rata-rata. Kemudian error dari B adalah ketidakpastian B. Error dari B ini adalah ketidakpastian B, yang error ini ketidakpastian B. Dan error dari A adalah ketidakpastian A sama dengan delta C. Nah, simpangan deviasinya yang mana? Nah, simpangan deviasi yang Anda tulisan SD ini tidak lain adalah simpangan baku untuk grafik secara keseluruhan. Jadi, kita telah mengenal ketidakpastian dengan cara manual. Kita dipindahkan tadi yang Excel secara singkat dan microkalkulator atau microcal origin. Jadi ada 3 pengolahan secara grafik. Nah, tugas Anda di pekan depan berdasarkan, ini T harusnya R ya, typo. Berdasarkan data tabel eksperimen bantu sederhana, ini yang kami gunakan tadi dalam simulasi, secara manual, tentukan nilai G beserta simpangannya, manual di kertas milimeter block. Kemudian, berdasarkan Microsoft Excel, silakan Anda gunakan untuk mengecek kebenaran cara kerja manual Anda. Dan dengan microcal origin, temukan temuan Anda cara 1 dengan origin. Bandingkan cara 1 dengan origin. Ya. Nah, inilah cara kami menilai. Jika Anda mengerjakan tugas 1 dan 3 dikerjakan, namun pengolahan datanya berbeda-beda, penjelasannya tidak rasional. Maaf. Ini nomor 1. Itu penjelasannya tidak rasional. Irasional. Nah, ini nomor skor 2, ini skor 3, ini skor 4. Akan diperbaiki di slide ini. Nah, kira-kira itulah penjelasan kali ini tentang teori ketidakpastian metode grafik beserta tugasnya. Saya akan stop share dan kita akan bertemu pekan depan. Selamat mengerjakan dan Anda bisa mengerjakan secara individu pun Anda bisa berkonsultasi sama teman untuk mengerjakan tugasnya. Namun sebaiknya saya menyarankan ketika Anda telah bekerja kelompok bersama kawan, Anda ulang lagi di kertas milimeter blok Anda itu, kemudian Anda akan peroleh logika, akan menyelami logika dari metode grafik, kemudian Excel, dan juga dengan cara microkalkulator origin. Saya Arif Hidayat, bersama tim Eksperimen Fisika Dasar 1, jurusan Pendidikan Fisika UPI, mengucapkan selamat belajar.